Halo Sobat Rupiah, selamat datang kembali di podcast Bank Indonesia bersama saya Putu Suta. Nah, hari ini kita akan membahas kris. Nah, pasti udah pada familiar kan tentang kris, udah pada pakai semua di era digital sekarang. Untuk sistem pembayaran yang praktis kita semua udah pakai kris. Tapi kita akan mengenal lebih dalam lagi tentang kris. Karena itu hari ini bersama saya sudah hadir Ibu Fitria Irmi Triswati, yaitu Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran dari Bank Indonesia. Halo Ibu. Halo Mas Suta, senang sekali nih bisa berjumpa dengan penyanyi Kris, jingle Iya, Kris kebetulan yang kita udah kenal. Saya yang menyanyikan jingle itu. Itu kalau nggak salah tahun 2020 ya. Pas awal sekali ya, Pas awal sekali. Setelah Kris diluncurkan ya di 2019. Nah, kita pengen tahu nih, mungkin ada yang belum tahu teman-teman Sobat Rupiah ini, kris itu awalnya kapan diluncurkannya? Ya, halo Sobat Rupiah ya, salam kenal. Nah, sebetulnya kris itu awalnya sekali diluncurkan pada 17 Agustus 2019. 2019. Jadi bahkan sebelum pandemi itu tren digital sudah muncul sehingga Bank Indonesia mengembangkan kris pada saat itu. Oke. Karena kita baru mengenal kris itu setelah pandemi ya. Betul. Setelah pandemi baru kita terbiasa menggunakan kris. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kris itu sendiri? Kris itu ya. Jadi memang momentum pandemi ini memang mempercepat akseptasi kris atau makin cepat masyarakat menerima kris gitu ya maksudnya ya. Jadi kris itu yang kita sudah familiar, kita lihat di setiap merchant ada QR code gitu ya. Tulisannya kris itu sebetulnya adalah Quick Response Indonesia Standard gitu. Jadi dia adalah standar QR code yang dikembangkan oleh Bank Indonesia untuk memfasilitasi transaksi pembayaran. Oke. Nah, jadi kris ini dikembangkan oleh Bank Indonesia bersama dengan ASPI, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, dan juga bersama dengan perwakilan industri lainnya, dan dia sudah melewati uji coba di ruang sandbox kita, di ruang sandbox inovasi teknologi sistem pembayaran yang dikembangkan oleh Bank Indonesia. Oke, jadi mengapa Bank Indonesia ini perlu menginisiasi standar nasional QR code atau kris ini, gitu. Bu Fitri? Kalau begini Mas Suta, kalau kita lihat gitu ya, kita lihat sebelum dan sesudah implementasi kris. Kalau sebelum implementasi kris mungkin Mas Suta kalau mau beli boba gitu ya, atau mau beli pecel pincuk gitu ya, pedagangnya tuh mungkin dia memasang QR code dari beberapa PJP tertentu. PJP ini bisa bank, bisa non bank ya, dia penyedia jasa pembayaran. Nah, jadi kalau Mas Suta atau saya misalnya megang aplikasi pembayaran dari bank A gitu ya. Sementara si penjual bobanya atau penjual pecelnya punyanya yang B, C, D dan sebagainya gitu. Nah, itu kan tidak praktis ya, kurang praktis. Sehingga setelah Bank Indonesia kemudian bersama dengan ASPI menstandarisasi QR code ini, nah berarti kan semakin inklusif gitu ya. Semakin diterima pembayarannya Mas Suta kepada merchant di setiap banyak ini pembayaran. Iya, selain tidak efektif tadi, juga kalau saya perhatiin dulu ya sebelum sebelum diinisiasi standar nasional kris ini, itu makan tempat, Bu. Betul sekali. Ya, di merchant itu kayak berjejer panjang, atau enggak panjang. di stiker biasanya. Betul. Kan stikernya juga mengurangi estetika. Betul. Yang tadinya udah didesain bagus-bagus, terus nih stikernya jadi rame gitu karena banyak merchant gitu kan. Karena banyak yang tadi Ibu bilang bank A, bank B gitu kan, bank C gitu kan. Jadi sekarang cukup satu kris aja. Betul, dan fitur-fiturnya juga nantinya juga akan berkembang banyak sekali. Dan istilahnya berarti kan semakin banyak yang dapat difasilitasi oleh kris gitu ya. Dia bisa banyak alternatif sistem pembayaran atau berbagai instrumen dan juga berbagai sumber dana. Jadi tidak hanya dari tabungan kita, misalnya kris juga punya yang fasilitasi kredit gitu. Oke. Berarti nanti akan berkembang. Kris bisa untuk sumber dananya bisa. Berarti kris bisa untuk kita tarik
Betul, nanti juga ada fitur-fitur Uang juga. lain, bisa namanya TTS ya nanti ya. Oke. Jadi bisa transfer, bisa tarik tunai, bisa setor tunai. Itu fitur yang sedang kita kembangkan pada saat ini. Jadi setelah diinisiasi standarisasi QR Code Indonesia ini, manfaat dengan adanya standarisasi kode KRIS, kode QR ini tuh akan semakin banyak. Akan semakin banyak. Tentunya tadi bagi kita sebagai pengguna gitu ya, bagi kita sebagai pengguna tentunya semakin praktis gitu ya. Betul sekali. Bagi pedagang ini juga banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, pedagang tentunya dia tidak perlu menghandle cash secara secara berlebihan Iya, gitu secara ya. masif Dia gitu nggak perlu nyediain kembalian gitu kan. Betul. Sampai ada permen-permen lagi buat kembalian. Itu dia. Gitu ya. Nah, terus kemudian bagi mereka juga biayanya juga lebih murah dibandingkan dengan fasilitas atau instrumen pembayaran yang non tunai lainnya gitu. Oh misalnya iya. pakai kartu kredit, pakai kartu debit dan sebagainya. Ini KRIS ini sangat lebih murah. Lalu kemudian tentunya dia memperluas akses pasar. Istilahnya kalau Mas Suta nggak pegang uang tunai gitu kan, udah nggak pegang uang tunai katanya sekarang. Iya, saya sendiri udah jarang sekali pegang uang tunai. Kemana-mana itu cuma modal handphone aja. Jadi yang harus wajib dibawa tuh power bank supaya handphonenya baterainya aman gitu ya, karena kemana-mana udah hampir tidak pernah bawa. Lebih panik ketinggalan handphone lah ya daripada ketinggalan Betul dompet. sekali. Ya, Betul sekali. Berarti kan ini memperluas akses pasar juga gitu buat para pedagang gitu. Jadi yang orang lewat yang nggak bawa uang tunai gitu, jangan khawatir, saya terima KRIS kan gitu. Karena udah semakin luas sekali ya, maksudnya mencakup dari UMKM. Terus kalau pengalaman pribadi saya gitu ya, tukang parkir udah ada yang pakai KRIS. Itu benar sekali. Pengamen betul di jalan udah ada pakai KRIS. Ya itu. Jadi semakin banyak gitu orang yang memang merasakan manfaat KRIS-nya. Betul bagi sekali. pedagang juga ada satu lagi Mas Sute. KRIS ini bisa sebagai entry point buat mereka untuk masuk ke ekosistem digital gitu ya, untuk masuk ke dunia finansial gitu, dunia keuangan dan juga dunia digital. Ya. Jadi ketika dia istilahnya dia daftar KRIS gitu ya, dia berarti kan harus punya rekening. Betul. Berarti kan dia harus masuk ke dunia perbankan. Begitu dia punya rekening, begitu dia punya transaksi, dia ada pencatatan transaksi yang rapi dan tentunya akurat. Nggak manual lagi ya, nggak pakai buku kas lagi ya. Jadi dia bisa dengan mudah dia mengecek kan gitu ya. Dan selain itu juga dengan catatan yang rapi dan bagus seperti itu, dia bisa jadi membentuk profil kredit gitu ya, sehingga dia bisa punya akses yang lebih bagus lagi ke kalau dia mau mengajukan kredit di perbankan gitu kan. Jadi memang berdasarkan transaksi penjualannya bagus nih, misalnya sustain gitu ya, lancar gitu ya. Lalu kemudian dari suppliernya, dari ininya mungkin lancar pakai KRIS juga gitu. Jadi lebih mudah dia mendapatkan kredit. Jadi itu jadi entry point gitu ya. Kemudian dia juga aman, jelas gitu ya. Aman bagi pedagang dan juga bagi kita gitu ya, bagi pengguna, karena tentunya fitur keamanan adalah salah satu yang dipersyaratkan Bank Indonesia kepada PJP penyelenggara KRIS gitu. Jadi jangan khawatir. Tapi memang tentunya yang namanya secure is nothing without you gitu ya. Jadi harus dari kita sendiri yang selalu cek-recek tentang keamanan KRIS. Dicek lagi nama rekeningnya sudah benar atau belum. Jangan asal scan gitu. Langsung oke tiba-tiba lah. Betul gitu. Kejadian salah gitu kan. Iya, kalau merchantnya beli sepatu tapi terus udah gitu namanya aneh gitu kan. Namanya nama makanan gitu misalnya, kan kayaknya harus dicek lagi nih. Iya, betul. Karena untuk menghindari beberapa waktu lalu banyak kejadian yang memalsukan kode KRIS itu sendiri ya Ibu ya. Betul. Itu udah mulai, orang kita pinter-pinter sih kadang-kadang nyari celah untuk itu. Memang bersamaan dengan inovasi selalu ada risiko. Ya betul sekali. Selalu ada yang ingin memanfaatkan gitu ya, oknum-oknum yang memanfaatkan. Nah, itulah dimana kita selalu harus bekerja sama dan kita sendiri juga aware gitu ya. Kita self aware, harus kita cek-recek. Cek-recek lagi, betul. Kira-kira ekspektasi Bank Indonesia dengan adanya KRIS ini seperti apa Bu Fitri? Nah, jadi kan
itu tadi ya, Kris sudah hadir sebagai salah satu unsur sistem pembayaran yang cemumuah tadi. Tentunya ekspektasi kita Kris semakin diterima di masyarakat, semakin digunakan dan juga dapat semua masyarakat banyak memanfaatkan atau merasakan manfaat Kris ini. Nah, tentunya ekspektasi ini ada indikatornya gitu ya. Indikatornya tuh mungkin kita punya beberapa target. Kalau dulu kita sudah sejak awal implementasinya kita punya target 12 juta merchant. Dan itu sudah tercapai gitu. Wow. Terus kemudian beranjak lagi ke berapa juta pengguna, 15 juta pengguna, itu juga sudah tercapai. Nah, pada tahun ini kita mentargetkan 45 juta pengguna Kris di seluruh Indonesia di akhir tahun 2023 dan 1 miliar transaksinya. 1 miliar transaksi. Jadi, luar biasa. Luar biasa ya. Nah, sekarang ini volume transaksi Kris sendiri sudah mencapai 157 juta transaksi di bulan April. Dan nominal transaksi Krisnya ini tercatat hampir 18 triliun rupiah. Wow. Jadi ini peningkatan yang sangat pesat gitu ya. Bahkan dari tahun sebelumnya kita bisa bilang tumbuhnya lebih dari 100%, yaitu 130%, baik dari juta transaksi tadi maupun dari triliun rupiah tadi. Nah, terus kemudian juga jumlah merchant Kris ini juga terus tumbuh. Pada saat ini sudah yang megang Kris merchantnya sudah 25 juta merchant. Nah, di mana 90%-nya ini UMKM. Ini yang tadi saya bilang dia game changer, dia juga mendukung pemulihan ekonomi karena UMKM kan tulang punggung perekonomian kita. Betul sekali, gitu. Benar sekali. Jadi 90% yang pegang Kris ini adalah UMKM. Gitu. Nah, dari 45 juta pengguna yang kita targetkan, saat ini sudah tercapai 35 juta pengguna. Jadi udah tinggal sedikit lagi. Total volume transaksi yang tadinya kita targetkan 1 miliar, saat ini sudah tercapai 560 juta transaksi. Oke Bu Fitri, tadi kan kita sudah tahu nih angka-angka, ya kan? Target-target dari pengimplementasian Kris ini, ya kan? Nah, kalau rencana ke depannya terkait implementasi dan target-target tersebut, Kris ini akan seperti apa kira-kira? Baik, nah jadi kalau dari sejak awal implementasinya nih ya, pada tahun 2019, Kris itu hadir dengan yang namanya Merchant Presented Mode atau MPM. Jadi istilahnya merchant punya QR code, kemudian pengguna yang men-scan gitu seperti ya. yang biasa kita lakukan seperti sehari-hari. Yang biasa dilakukan sehari-hari. Lalu kemudian ketika tahun 2020 di awal pandemi gitu ya, kita hadir dengan fitur yang namanya TTM, tanpa tatap muka. Nah, ini yang dibilang Kris ini adalah game changer gitu ya bagi pemulihan ekonomi di masa pandemi. Karena di masa pandemi kan kita nggak bisa keluar rumah gitu ya. Kalaupun keluar rumah juga harus berjauhan gitu ya. Nah, sekarang kan berarti dengan TTM berarti kan pedagang bisa mengirim screen capture dari QR code-nya gitu ya, melalui pesan gitu ya di handphone, sehingga kita bisa simpen di galeri kita, lalu kemudian kita bisa proses lewat aplikasi kita, tinggal scan pakai gambar tersebut. Lalu kemudian setelah itu juga Kris hadir dengan fitur yang namanya CPM atau Customer Presented Mode. Jadi kita yang punya QR code-nya. Nah, ini contohnya misalnya kalau kayak di supermarket atau di toko kelontong mana gitulah ya, di mana kemudian pedagangnya yang men-scan QR code kita. Kita yang gitu. punya QR-nya. Kita yang punya QR code-nya. Nah, kita itu yang present ya, betul, CPM. kita yang present, customer-nya yang present. Customer Presented Mode. Betul. Lalu kemudian di tahun 2021 ada lagi fitur yang namanya Kris Pay Later. Jadi istilahnya sumber dananya bukan hanya dari tabungan kita, tapi bisa juga kalau kita milih dari kartu kredit kita atau dari fasilitas kredit kita. Jadi itu juga bisa difasilitasi oleh Kris. Lalu kemudian yang mungkin sudah dengar, kita juga punya fitur Kris antar negara atau cross border gitu ya. Kris cross border atau antar negara. Nah, jadi di Agustus 2022 yang lalu kita sudah launching Kris antar negara bersama Thailand. Jadi turis Thailand bisa datang ke Malioboro, belanja borong batik gitu ya, dengan menggunakan QR kita gitu, dengan QR mereka. Jadi mereka tinggal scan, lalu kemudian mereka tinggal didebet
di bank mereka di Thailand. Kita juga kalau kita mau main ke pasar mereka, ya ke Chatuchak Market gitu ya, kita bisa belanja, kita tinggal scan kris kita di QR mereka. Tidak perlu bawa uang tunai, tidak perlu ke money changer gitu ya. Lebih praktis gitu ya, dan juga lebih murah gitu biaya transaksinya. Karena kita juga pakai yang namanya local currency settlement atau local currency transaction. Jadi kita tidak kena cross exchange ke dolar dulu lalu baru ke Thai baht atau kadang-kadang kalau kita harus tukar duit dulu kan itu yang menjadi salah satu kendala gitu kan. Ini kursnya masih ini ya. Gitu. Lebih praktis. Betul. Jadi itu juga mendukung pariwisata kita gitu kan. Jadi turis Thailand juga bisa datang ke kita, dia dengan mudah saya bisa gitu. Jadi dia nggak perlu tukar-tukar lagi. Negara lainnya mungkin? Nah, yang baru-baru ini kita launching di gelaran FEC di Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia di bulan Mei yang lalu, itu kita launching bersama dengan Malaysia. Wah, Malaysia. Jadi kris antar negara dengan Malaysia, dan kemudian juga kemarin juga Malaysia juga meluncing hal yang sama gitu ya dengan Indonesia. Jadi turis Thailand dan turis Indonesia, turis Malaysia dan turis Indonesia bisa saling berkunjung, tinggal scan untuk beli. Praktis. Nah, kedepannya juga kita akan jajaki, ini sedang pengembangan bersama dengan Singapura. Insya Allah tahun ini sudah bisa implementasi. Lalu kedepannya lagi bisa dengan Jepang, dengan Korea, Cina dan juga India. Gitu. Wow. Jadi semakin meluas. Semakin meluas dari Asia Tenggara, ya kan? Terus nanti akan ada Jepang, Korea, kita seluruh Asia bisa mungkin lebih internasional lagi. Betul. Nah, ini juga yang fitur menarik yang juga sedang dikembangkan. Ini belum implementasi tapi kita sedang pengembangan, yaitu yang namanya kris tuntas. Gitu kris tuntas. Ya. Jadi dengan kris bisa tarik tunai, kemudian bisa tunai, bisa setor, dan transfer. Juga bisa transfer. Iya, ini dia kris tuntas, tarik tunai, transfer dan setor. Setor tunai. Praktis banget kan? Jadi semuanya bisa nih Kris ya. Iya, gitu. Luar biasa. Nah, itu tadi Sobat Rupiah, obrolan kita sama Ibu Fitri. Semakin mengenal Kris akan membuat mudah-mudahan kita semakin sayang, ya kan? Karena tidak kenal maka tidak sayang gitu kan Bu ya. Jadi mudah-mudahan semakin sayang dengan Kris, semakin mau mendukung dengan menggunakan, dan juga mungkin pada merchant-merchant mau mendaftar Kris. Itu dia. Jadi kita juga sebagai masyarakat, sebagai Sobat Rupiah juga akan mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Betul sekali. Nah, jadi nggak sabar pengen liburan nih kalau saya dari habis ngobrol-ngobrol nih ya, karena udah bisa di luar negeri nih Kris ya. Baiklah teman-teman Sobat Rupiah, semuanya jangan lupa untuk follow sosial media dari Bank Indonesia. Ada Twitter, ada Instagram, dan juga TikTok di bank_Indonesia. Dan jangan lupa juga Facebook, YouTube, dan juga Spotify untuk mendengarkan podcast ini, yaitu di Bank Indonesia Official. Saya Putu Suta, pamit undur diri dulu. Terima kasih Bu Fitri atas waktunya. Krisnya satu, menangnya banyak.